Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Judge. Film ini rilis tahun 2014, bercerita tentang seorang pengacara sukses yang pulang ke kampung halamannya membela ayahnya karena tuduhan pembunuhan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah toilet gedung persidangan, seorang pengacara bernama Nick marah kepada pria bernama Hank yang merupakan lawan di persidangan. Nick mengatakan bahwa Hank benar-benar orang yang sangat licik. Hank tahu bahwa orang yang dibelanya bersalah, namun Hank mati-matian membelanya. Hal ini menunjukkan bahwa Hank tidak patuh terhadap hukum. Hank mengatakan bahwa dirinya sangat patuh dengan hukum. Hanya orang-orang bersalah yang mampu membayar Hank untuk menjadi pengacaranya. Dan Hank hanya melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Saat sidang dimulai, Hank mendapat telepon dari kakaknya dan memberitahu bahwa ibunya meninggal dunia pagi ini. Lalu Hank meminta izin hakim untuk menunda sidang karena ibunya meninggal dunia dan Hank harus kembali ke sana. Diketahui bahwa Hank selama ini tidak pernah pulang karena bertengkar dengan ayahnya, anak Hank bernama Lauren, di mana Lauren ingin ikut ke rumah kakek namun Hank melarangnya. Sedari kecil, Lauren belum pernah bertemu dengan kakeknya. Istri Hank bernama Lisa, dan saat ini mereka sedang dalam proses perceraian karena Lisa ketahuan selingkuh dengan teman kuliahnya. Hank menegaskan ke Lisa bahwa Lauren akan tinggal bersamanya. Hank tidak mau anaknya tinggal dengan Lisa dan selingkuhannya. You got on Facebook, friend college buddy Josh, and fuck them. We're so rugged. I don't know why you're not hanging off a mountain with me. What are the fucking hydrangeas? Hank terbang dan pulang ke kampung halamannya di Carlinville, Illinois. Hank sampai di rumah dan melihat ibunya sudah dipeti mati. Selama ini, Hank benar-benar tidak pernah pulang menemui mereka. Dan hal ini membuat Hank benar-benar sangat menyesal. Seorang pria membawa kamera bernama Dale. Dia adalah adik Hank yang memiliki kelainan mental. Walaupun sudah besar, namun pemikirannya masih seperti anak kecil. Pria ini adalah Glenn, kakak Hank. Mereka masih canggung berbicara satu sama lain karena saking lamanya mereka tidak pernah bertemu. Glenn bertanya di mana anak istri Hank. Hank mengatakan bahwa Hank datang sendiri karena anaknya sekolah. Hank menyembunyikan perceraiannya dengan Lisa. Hank datang ke gedung peradilan dan melihat ayahnya masih bekerja. Ayah Hank bernama Josh, seorang hakim di wilayah ini dan sudah mengabdi lebih dari 42 tahun. Hank melihat ayahnya lupa dengan nama polisi yang bekerja untuknya lebih dari 20 tahun. Hank curiga dengan ayahnya dan menduga ayahnya sakit. Hank menunggu ayahnya di rumah di mana sudah banyak tamu yang menunggunya dan mengucapkan bela sungkawa. Hank menemui ayahnya dan terlihat bahwa ayahnya tidak begitu suka melihat Hank ada di sini. Dulu, Hank melarikan diri dari rumah karena sebuah alasan dan sejak saat itu Hank tidak pernah pulang. Ayahnya dan kakaknya masih merasa kesal dengan Hank. Namun Glenn sudah memaafkan Hank. Semuanya sudah terjadi. Namun ayahnya sampai saat ini masih kesal dengan Hank. Hank masuk ke kamarnya dan melihat semua barang-barang ayahnya dikumpulkan di dalam kamar Hank. Dale mengatakan bahwa ayahnya tidak mau membuang barang-barangnya yang sudah tidak terpakai. Hank pergi ke sebuah resto untuk sarapan di mana Josh dan Glenn sudah ada di sini. Saat Hank datang, Josh meminta Glenn untuk bergegas pergi. Seorang perempuan mengantar makanan ke Hank dan itu adalah Samantha, seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan Hank saat masih muda. Hank terkejut karena Samantha masih berada di sini setelah sekian lama. Samantha dulu bekerja di tempat ini. Namun sekarang Samantha adalah pemilik tempat ini. Saat pemakaman, Hank melihat ayahnya benar-benar sangat sedih karena ditinggal istrinya.
dan seolah-olah tidak rela melepasnya. Hank memberitahu Glenn bahwa ayahnya kembali mengkonsumsi minuman keras. Glenn menegaskan bahwa ayah sudah tidak minum selama 28 tahun. Tidak mungkin dia minum-minum lagi. Hank tahu karena beberapa waktu sebelumnya ayah lupa dengan nama polisi yang bekerja untuknya selama 20 tahun. Josh pamit ke anak-anak dirinya akan pergi keluar membeli telur dan bahan makanan. Dale mengajukan diri untuk mengantar ayahnya, namun Josh menolaknya. Josh juga dengan nada kesal berkata ke Hank bahwa kedatangan Hank di rumah ini sangat dihargai, dan Josh meminta Hank untuk pergi dari rumah besok tanpa perlu berpamitan ke ayahnya, seperti yang dulu Hank lakukan. Glenn mengajak Hank untuk pergi ke bar minum. Hank melihat seorang gadis muda bernama Carla datang ke bar. Seorang pria memprovokasi Glenn dan mengatakan bahwa Hakim Josh adalah hakim yang buruk di wilayah ini. Mereka mengejek Glenn dan keluarganya. Hank dengan keahlian bicara melawan mereka tanpa kekerasan dan membuat mereka malu dengan sendirinya. Carla terkejut dengan kemampuan Hank, dan Carla meminta Hank membaca pikirannya karena Hank terlihat seperti seseorang yang bisa membaca pikiran orang lain. Hank terlihat bersama Carla di pojok bar berduaan. Keesokan paginya saat Hank akan pergi, Hank membuka bagasi mobil dan melihat mobil ayahnya rusak seperti bekas tabrakan. Lalu Hank memanggil Glenn untuk memeriksanya. Mereka bertanya apa yang ditabrak ayahnya hingga mobilnya seperti ini. Josh keluar dan bertanya siapa yang merusak mobilnya. Hank mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mengendarai mobil ini selain ayahnya. Mereka berdebat lagi. Josh tidak terima dibilang pikun oleh Hank. Josh membeberkan perceraiannya dengan Lisa di depan Glenn dan Dale. Hal ini membuat Hank marah dan pergi dari sini. Hank berjanji tidak akan pernah kembali ke sini. Lisa played hide the pickle. I won't be back. Happy trail. Saat di pesawat, Hank mengingat kenangan bersama ayahnya saat masih kecil, dan itulah satu-satunya kenangan terbaik dalam hidupnya. Lalu Glenn menelpon Hank dan meminta Hank untuk tetap tinggal karena ayahnya ditangkap polisi. Ayah diduga menabrak dan membunuh seseorang semalam. Hank mendatangi kantor polisi di mana Hakim Josh sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Josh menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang mengendarai mobilnya. Hank mencoba mencegah ayahnya agar tidak diinterogasi, agar ayahnya tidak dijadikan tersangka. Namun Josh dengan sengaja mengatakan bahwa dirinya pergi ke toko malam itu dan pulang ke rumah. Namun Josh tidak ingat jika Josh menabrak orang. Lalu polisi akan menahan mobil Hakim Josh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hank meminta ayahnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ayahnya tidak ingat. Mereka bertengkar lagi di dalam mobil. Hank menduga ayahnya mabuk. Namun Josh mengatakan bahwa dirinya tidak mabuk dan benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Glenn dan Dale hanya bisa melihat mereka bertengkar sepanjang waktu. Hank mengatakan bahwa dirinya ada di pihak ayahnya dan mencoba membantu ayahnya keluar dari masalah ini. Namun ayahnya tidak peduli dengan semua ucapan Hank. Lauren menelpon Hank di mana Lauren ingin datang liburan ke rumah kakek. Lalu polisi mendatangi rumah Josh. Polisi menemukan bekas darah di mobil Josh dan darah itu sudah diidentifikasi milik korban. Polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan tingkat 1 dan korbannya adalah Blackwell, di mana orang itu pernah dijebloskan ke penjara selama 20 tahun oleh Hakim Josh waktu itu, dan dia baru saja bebas beberapa hari yang lalu, dan hal ini merupakan sebuah kebetulan. Josh dibawa ke kantor polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sidangnya akan dilakukan beberapa hari lagi. Orang tua Blackwell mendatangi Josh dan marah-marah ke mereka. Dia berjanji akan menyewa pengacara dan menjebloskan Hakim Josh ke penjara karena membunuh anaknya. Di perjalanan Hank menceritakan kasus Blackwell 20 tahun silam, di mana Blackwell membunuh kekasihnya yang saat itu masih berusia 16 tahun dengan sebuah senapan dan menenggelamkannya di sungai. Ayah memberikan 20 tahun penjara untuk Blackwell. Josh tidak mau membahas hal ini dan mengatakan bahwa dulu Josh pernah menghukum seorang anak selama 30 hari di dalam penjara karena membawa mobil dan kecelakaan, dan itu adalah Hank.
Dulu Hank pernah dipenjara oleh ayahnya sendiri selama 30 hari karena kecelakaan mobil di usianya yang baru 17 tahun. Mereka bertengkar lagi di dalam mobil. Hank hanya ingin membantu ayahnya agar tidak dipenjara. Namun Josh menegaskan jika darah di mobilnya adalah darah Blackwell, maka Josh tidak akan lari dan berarti memang benar Josh yang membunuhnya. Josh hanya tidak mengingatnya. Hank benar-benar tidak tahu bagaimana jalan pikiran ayahnya. We need to establish a firm defense. This was an accident, period. And by decent, someone with integrity. I retained one of that breed this morning. Should I? Hey, Judge, where are you going? Entry's this way. What line were we in when they were just... Di basement rumah, Hank melihat Dale memutar video rekaman-rekaman masa kecil. Hank melihat mereka bertiga bermain bersama ibunya saat mereka masih kecil dan terlihat sangat bahagia. Hank mengantar ayahnya ke sebuah tempat di mana Josh menemui seseorang yang akan menjadi pengacaranya, yaitu Kennedy. Hank langsung tahu bahwa Kennedy adalah pengacara amatir yang belum banyak pengalaman. Hank bertanya dalam dirinya sendiri, kenapa ayahnya sengaja memilih pengacara amatir untuk membelanya. Di sidang pembuka, Hank melihat Kennedy muntah sebelum masuk gedung peradilan. Apa yang dikhawatirkan benar terjadi. Kennedy masih seorang amatir. Pria ini adalah Dickham, pengacara penuntut dalam sidang. Diketahui bahwa Dickham adalah pengacara hebat dari luar wilayah yang sengaja didatangkan untuk memenangkan kasus ini agar Josh dipenjara. Dickham meminta sidang dipercepat. Menurut saksi di minimarket, Josh dan Blackwell terlihat bertemu. Mereka saling tatap muka dan pergi dari minimarket. Melihat Kennedy tidak memiliki power dalam ruang sidang, Hank marah dan memberikan sebuah catatan ke Kennedy. Hakim menegur Hank dan memintanya keluar dari tempat sidang. Hank hanya melihat sidang dari lantai 2. Hakim memutuskan sidang ini akan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Surat kabar cepat menyebar di mana Hakim Josh ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Blackwell. Josh memanggil Hank dan memberitahu bahwa Kennedy mengundurkan diri menjadi pengacara Josh. Dia bilang bahwa Kennedy tidak layak menjadi pembela Josh dengan pengalaman yang minim. Josh meminta Hank untuk menggantikannya menjadi pengacara ayahnya. Hank mau menjadi pengacara ayahnya, namun ayah harus menuruti apa yang Hank katakan. Hank tidak bisa membela Josh jika Josh tidak sepemikiran dengan Hank. Hank bertanya ke Dale, di mana ayah bermain catur dan kenapa ayah bermain catur dengan seorang dokter. Hank hanya tahu bahwa ayahnya tidak suka main catur, apalagi berteman dengan seorang dokter. Dale mengatakan bahwa ayahnya memang main catur bersama Dr. Morris di rumah tepi danau. Dale menunjukkan rekaman yang pernah Dale ambil. Hank melihat ayahnya memang main catur, namun sembari diinfus. Hank menyadari bahwa ayahnya memiliki penyakit dan menyembunyikannya dari anak-anaknya, dan bermain catur hanyalah sebuah alasan untuk menutupi pengobatannya. Hank membawa ayahnya ke lokasi kejadian untuk mencari petunjuk. Mereka memikirkan apa yang akan mereka bawa ke persidangan berikutnya, namun pemikiran mereka berdua benar-benar tidak bisa bersatu. Selama ini, Hank menjadi pengacara yang tidak pernah kalah dalam persidangan dan sebagian besar klien-kliennya adalah orang yang bermasalah. Namun Josh adalah hakim yang jujur dan tegas, di mana saat ini dirinya tidak mau berbohong. Hank menegaskan jika ayah tidak mengikuti arahan Hank, maka ayah akan dihukum dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Josh hanya bilang jika itu faktanya, maka Josh akan menerimanya dengan senang hati. Selama perbincangan hanya ada perdebatan antara mereka berdua. Everybody I sentenced. Strangers, who gives a shit? You're gonna die in prison. I'd rather die in prison than a competent old man on the stand. Oh, I'm not letting you anywhere near the stand. Ulysses S. Grant held this country together. Ronald Reagan oversaw the fall of the Berlin Wall. I'm gonna say this is professionally. Nobody. I sat on the bench in that courtroom for 42 years. Now this... Hank membongkar lemari pakaiannya dan menemukan kaos saat dirinya masih muda. Hank memakainya dan keluar bersepeda menikmati udara segar. I only own the one black dress.
Samantha mendatangi Hank dan memberikan tumpangan. Di dalam mobil, Samantha mengenalkan Hank ke anaknya yang bernama Carla. Hank terkejut karena beberapa waktu lalu Hank menciumnya di bar, dan ternyata itu adalah anak dari Samantha. Hank bertanya siapa ayahnya. Samantha mengatakan bahwa dia tidak memiliki ayah. Carla bersekolah di Washington dan saat ini sedang liburan di tempat ini. Samantha melihat kaos Hank dan mengatakan bahwa kaos itu mengingatkan Samantha akan menghilangnya Hank waktu itu. Hank melihat Carla memainkan rambutnya dan menggoda Hank. Sidang dimulai lagi. Dengan keahliannya, Hank mulai menilai juri satu persatu dengan pertanyaan sederhana. Hank melakukan ini untuk menguji juri dan mengetahui kepribadian juri. Dengan demikian, Hank bisa tahu langkah tepat untuk mendapatkan simpati juri. Beberapa waktu kemudian, Hank menjemput Lauren ke bandara. Lauren akan berlibur di sini untuk beberapa waktu. Hank memberitahu Lauren bahwa kakeknya sedikit berbeda dan sedikit galak. Lauren tidak boleh kaget dengan kakek Josh. Who are you? Lauren, You know who I am? Grandpa. You're my granddaughter. Come on with me. It's been a long time. Wait a... Josh keluar menemui Lauren dan apa yang Hank khawatirkan ternyata salah. Josh sangat menantikan kedatangan Lauren karena Lauren adalah cucu perempuan pertamanya. Hank salah menilai ayahnya. Ternyata sangat merindukan cucunya. Lauren juga terlihat sangat nyaman dan langsung akrab ke kakeknya walaupun ini kali pertama mereka bertemu. Lauren mengatakan ke ayahnya bahwa kakek Josh sangat baik dan tidak galak seperti apa yang Hank ucapkan. Lauren melihat banyak piala di kamar dan bertanya kamar siapa dan piala siapa. Hank memberitahu bahwa ini adalah kamar Paman Glenn dan itu semua adalah piala Paman Glenn. Dulu dia adalah pemain baseball terbaik di tempat ini. Namun kecelakaan terjadi dan membuat tangan Paman Glenn cedera. Hal itu membuat Paman Glenn berhenti bermain baseball. Hank berdiskusi lagi dengan Josh namun mereka tetap tidak bisa karena jalan pikiran mereka berbeda. Hank menelpon Samantha dan ingin bertemu. Mereka datang ke bar berdua. Diketahui bahwa dulu Samantha adalah kekasih Hank dan sampai saat ini Samantha masih mencintai Hank. Samantha tidak tahu penyebab Hank tiba-tiba menghilang dari sini dan kembali lagi setelah 20 tahun lamanya. Hank mendatangi Dr. Morris mengantar ayah melakukan kemoterapi. Morris menjelaskan bahwa Josh memiliki kanker di saluran pencernaan dan saat ini bisa dibilang penyakit itu tidak bisa sembuh. Josh terkena kanker stadium 4, sudah terlambat untuk mengobatinya. Kemoterapi memiliki efek demensia. Josh akan sering lupa bahkan tidak mengingat beberapa kejadian yang dialaminya. Sedari dulu semenjak istrinya masih hidup, istrinya membujuk Josh beberapa kali untuk melakukan pengobatan. Namun Josh keras kepala. Josh melakukan kemoterapi sudah bertahun-tahun lamanya. Josh melakukan ini agar dirinya tetap bisa melayani publik menjadi hakim yang baik. Saat makan malam, Hank mendengar suara dari kamar ayahnya. Hank masuk ke kamar dan mendapati ayahnya merangkak ke kamar mandi muntah-muntah. Hank membantunya berdiri, di mana Josh juga pup di celana. Hank membawanya ke bathtub dan membersihkan kotoran pup yang menempel di tubuh ayahnya. Lauren mengetuk pintu dan bertanya apa yang kakek dan ayah lakukan. Hank menjawab bahwa Hank dan kakek sedang memperbaiki selang wastafel. Hank membawa Lauren membeli es krim. Hank bertanya apa cita-cita Lauren saat tumbuh besar. Lauren mengatakan bahwa dirinya sangat suka dengan kecepatan dan ingin menjadi seorang pembalap wanita. Hal ini membuat Hank tertawa. Lauren juga bertanya kenapa ayah bercerai dengan ibu. Hank tidak bisa menjawab pertanyaan putrinya. Hank mengantar Lauren ke bandara untuk kembali ke tempat Lisa. Saat mereka akan berpisah, Lauren memeluk ayahnya dan Lauren memainkan rambutnya sama seperti yang dilakukan oleh Carla. Hal ini membuat Hank sedikit terkejut. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang sama? Hank pulang membuka sebuah arsip sekolah dan pengadilan dan mendapati bahwa Samantha melahirkan setelah 9 bulan kepergian Hank. Hank menduga bahwa Carla adalah anaknya karena sebelum Hank pergi, Hank berhubungan dengan Samantha. Sidang dimulai lagi. Ibu korban menjadi saksi di peradilan. Dia menjelaskan bahwa anaknya baru beberapa hari keluar dari penjara.
Dan selama 20 tahun ibunya menunggu anaknya bebas. Hank mengeluarkan sebuah berkas lalu bertanya berapa kali ibu menengok Black Will di penjara. Ibu ini mengatakan sering, namun lupa berapa kali dia menengoknya. Hank menunjukkan berkas di mana selama 20 tahun ibunya hanya menjenguk Black Will 2 kali di dalam penjara. Seorang polisi juga menjadi saksi di mana di jalanan tempat kejadian tidak terindikasi adanya bekas rem. Artinya Josh dengan sengaja menabraknya. Hank menunjukkan foto di mana foto tersebut berisi sebuah topi di tengah jalan dan bekas rem terlihat sangat jelas. Di lokasi itu sering melintas hewan dari hutan. Hank juga menegaskan bahwa tidak akan ada yang mau menabrak orang jika dia bisa melihat dengan jelas orang tersebut. Malam itu hujan dan badai. Josh hanya mengemudikan mobilnya lurus tanpa tahu apa yang ada di depannya karena tidak terlihat dengan jelas. Saat Hank tidur, Hank mendengar suara lagi dari kamar ayahnya, di mana ayahnya menangis dan berbicara sendirian. Josh belum bisa merelakan istrinya. Hank menenangkan ayahnya dan mengalihkan pembicaraan agar ayahnya tidak terus-terusan memikirkan ibunya. Hank bertanya siapa pengacara terbaik yang pernah Josh temui. Josh mengatakan bahwa ada satu pengacara terbaik yang pernah dia temui, tidak pernah kalah dan akan selalu menjadi pria terbaik bagi Josh. Mr. Shaw, my first job after law school to kill the farmer, violated 5 Points Road. Of course, I'm Mr. Jail because every night Mr. defended him. Polisi meminta Hank mendatangi kantor polisi. Polisi menunjukkan rekaman CCTV di minimarket, di mana Josh sedang mengambil telur lalu Black Will mendekatinya. Setelah itu Josh pergi keluar mengendarai mobilnya dan pergi ke arah berlawanan. Namun tak lama Josh putar balik mengikuti Black Will. Dika menegaskan rekaman ini membuktikan bahwa Josh memang memiliki niat mendatangi Black Will, karena Josh dengan sengaja memutar arah mobilnya mengikuti arah Black Will. Dika menegaskan bahwa Hank akan kalah. Josh akan dihukum penjara selama 20 tahun. Badai terjadi di Carlinville. Hank dan keluarga masuk ke dalam basement rumah untuk berlindung. Mereka memutar video milik Dale dan melihat Glenn sedang bertanding baseball saat kecil. Melihat rekaman ini, tiba-tiba Josh marah dan merusak video tersebut. Hank dan Josh bertengkar lagi. Hank marah ke ayahnya karena selama di persidangan Hank berusaha membela ayah agar tidak dipenjara. Namun, ayahnya malah berusaha membuktikan bahwa dirinya memang bersalah. Josh tidak mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi malam itu. Josh juga menyalahkan Hank atas perbuatannya waktu itu. Karena ulah Hank, Glenn kecelakaan dan cedera tangan waktu itu, sehingga Glenn tidak bisa menjadi pemain baseball lagi. Dan akhirnya Glenn berakhir di tempat ini hanya menjadi seorang pengelola toko mobil. Diketahui saat usia Hank 17 tahun, Hank naik mobil dengan Glenn. Dan karena Hank ugal-ugalan, mobil yang mereka naiki kecelakaan, membuat Glenn patah tulang dan berhenti bermain baseball. Masa depan Glenn di dunia baseball sirna. Dan setelah kejadian itu Josh menjebloskan Hank ke penjara selama 30 hari. Dan saat bebas, Hank marah ke ayahnya karena dijebloskan di penjara. Lalu Hank memutuskan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Glenn menangis melihat adik dan ayahnya terus bertengkar, padahal Glenn sudah merelakan masa lalunya. Lalu Hank mendatangi kuburan ibunya untuk beberapa saat. Hank menemui Samantha dan berterus terang siapa sebenarnya ayah Carla. Di arsip peradilan ayah Carla tidak dicantumkan. Samantha mengatakan akan lebih baik Carla tidak tahu siapa ayahnya, karena dia sudah bahagia dengan kehidupan ini. Pull her birth certificate. I did. The father's name listed. No, there is not. There is no Wabash River float. In order to move on, Great. I get to move on too. that it was fine with that. Hank menghampiri ayahnya di beranda rumah di mana ayahnya sedang minum minuman keras. Josh meminta maaf ke Hank karena beberapa waktu yang lalu Josh menghina pernikahan Hank. Hank menegaskan bahwa pernikahannya memang tidak berjalan mulus dan Hank tidak tahu harus berbuat apa dengan masalah yang Hank hadapi dalam rumah tangganya. Sidang dilanjutkan lagi. Dika memutar rekaman CCTV di mana Josh bertemu Black Will dan mobil Josh putar balik tidak lama setelah meninggalkan minimarket menuju arah Black Will. Dika menegaskan kepada juri bahwa ini adalah bukti bahwa Josh dengan sadar dan sengaja melakukan pembunuhan. Saat Josh melihat rekaman dirinya di minimarket, Josh mengingat sesuatu dan hal itu membuat Josh pingsan.
Sidang ditunda dan mereka membawa Josh ke rumah sakit. Glenn meminta bantuan ke Hank. Selama ini Glenn tidak pernah meminta apapun ke Hank. Dan saat ini Glenn secara personal meminta Hank untuk memenangkan sidang. Karena ayahnya akan mati jika berada di dalam penjara. Hank menemui ayahnya dan Josh mengatakan bahwa Josh sudah mengingat kejadiannya. Josh mengatakan bahwa dirinya memang menabrak Black Will. Hank mencoba mengalihkan pernyataan ayahnya. Jika ayahnya mengatakan hal ini di pengadilan, maka ayah akan benar-benar dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Hank meminta Josh untuk mengikuti arahan Hank. Hank hanya ingin menolong ayah agar tidak dipenjara. Namun Josh tidak mau berbohong. Hal ini benar-benar membuat Hank frustasi sekaligus bingung. Bagaimana cara membela ayah sedangkan ayah tidak mau melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri. Sidang dilanjutkan lagi, di mana Josh mengucap sumpah dan menjadi saksi. Josh sudah menjadi hakim di wilayah ini lebih dari 42 tahun. Dan beberapa waktu yang lalu, Josh kehilangan istrinya. Istrinya meninggal karena jantungnya tiba-tiba berhenti saat menyiram bunga di halaman rumah. Deacon benar-benar memojokkan Josh dan Josh tetap menjawab dirinya tidak ingat kejadian malam itu. Lalu, tiba-tiba Josh membuat pernyataan tambahan. Hank berusaha mencegah ayahnya untuk mengatakan pernyataan tambahan. Namun Josh tetap mengatakannya. Josh mengatakan bahwa Josh tidak ingat dirinya menabrak Black Will. Namun Josh ingat bahwa Josh ingin membunuh Black Will. Hal ini membuat Hank benar-benar sangat sedih. Hank bertanya ke saksi apa yang membuat Josh tiba-tiba ingat dengan kejadian malam itu. Josh mengatakan bahwa setelah melihat rekaman CCTV beberapa waktu yang lalu, Josh mengingat saat dirinya membeli telur di minimarket. Saat itu Black Will mendekatinya. Black Will mengatakan bahwa istri Josh dimakamkan tidak jauh dari kuburan perempuan yang dibunuh Black Will 20 tahun yang lalu. Black Will akan datang ke kuburan itu setiap hari dan mengencingi kedua kuburan tersebut. Hal ini membuat Josh tidak terima dan memiliki rencana untuk membunuh Black Will. Hank juga menanyakan tentang penyakit yang diderita Josh. Awalnya Josh tidak mau membahasnya karena Josh sengaja menyembunyikan penyakitnya dari publik. Mereka berdua berdebat di depan mimbar sidang. Hank benar-benar mencoba membantu ayahnya agar tidak dipenjara dengan seluruh kemampuannya. Namun Josh tetap pada pendiriannya bahwa secara hukum Josh bersalah. Samantha menemui Hank di rumah tepi danau. Samantha bertanya bagaimana sidangnya. Hank mengatakan bahwa besok juri akan menetapkan keputusan. Hank tidak bisa berbuat banyak karena ayah memiliki pemikiran sendiri. Hank juga bertanya apakah Carla adalah anak Hank, karena Samantha melahirkan 9 bulan setelah Hank pergi dari tempat ini. Hank ingin tahu karena beberapa waktu yang lalu Hank dan Carla berciuman di bar secara tidak sengaja. Apakah Carla adalah anaknya? Samantha menegaskan bahwa Carla bukan anak Hank, namun anak Glenn. Dan Glenn juga tidak tahu tentang hal ini. Mendengar hal ini, Hank semakin terkejut. Samantha putus asa karena ditinggal Hank waktu itu. Hank bertanya apakah Samantha bisa memaafkan Hank atas semua yang sudah dilakukan Hank. Samantha mengatakan bahwa sampai detik ini Samantha masih mencintai Hank dan akan terus mencintai Hank. Tidak peduli apapun yang terjadi. Karena rasa ini sudah tumbuh dari kita masih sangat muda. Sidang sudah mencapai puncak, di mana juri memutuskan bahwa Hakim Josh tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1 dan juri memutuskan Hakim Josh bersalah atas tuduhan pembunuhan yang disengaja. Josh dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus ini. You're a strong man. I need you to look after your brother for me. Okay, Dad. And this... Beberapa waktu kemudian Hank kembali ke Washington dan melanjutkan kasus yang pernah ditunda. Nick merasakan bahwa Hank berubah total setelah pulang ke kampung halamannya. Hank tidak mau lagi membela terdakwa yang secara jelas bersalah. Nick sangat terkejut karena selama ini Hank adalah seorang pengacara yang selalu menang membela orang-orang yang bersalah. Namun Nick juga merasa bangga melihat perubahan Hank. Lalu scene maju 7 bulan kemudian. Hank mendatangi penjara menemui ayahnya. Hank mengajukan permohonan membawa ayahnya keluar untuk beberapa waktu. Hank mengajak ayahnya memancing di danau.
karena ini adalah kenangan paling berharga Hank dan ayahnya saat Hank masih kecil. Josh bertanya apakah Hank sudah tahu dengan siapa Hank akan bekerja saat ini. Hank mengatakan bahwa Hank akan menjadi pengacara untuk orang-orang yang benar yang harus dibela. Josh juga mengatakan bahwa pengacara terbaik yang pernah Josh temui selama hidupnya adalah Hank. Saat Hank mengajak ayahnya berlomba untuk memancing, ayahnya terdiam. Dan ternyata ayahnya meninggal dunia di atas perahu. Yeah, you are. I am? Yeah. What? Best lawyer in all. The fellow you work with. You know. No doubt about it. $5 I catch a sunfish before lucky. Come on, come on. Dad? Di akhir cerita setelah upacara pemakaman ayahnya, Hank melihat bendera Amerika di atas gedung peradilan. Hank menyadari bahwa selama ini dirinya salah menempatkan diri dalam membela orang dan hanya mementingkan siapa yang berani membayarnya. Dari ayahnya, Hank belajar tentang arti keadilan dan kejujuran. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.